Seorang pria mendapati dirinya dalam kesulitan. Hujan jauh dari penginapan, akhirnya dia menemukan sebuah rumah di tengah hutan dihuni oleh seorang wanita yang tinggal sendirian. Lalu, sesuatu yang membagongkan terjadi pada mereka. Film dengan judul NR23 yang dirilis pada tahun 2003 yang lalu akan menceritakan kisah singkat mereka. Sebelum lanjut, film ini tuh film pendek, tapi ada begituannya. Jadi mungkin beberapa bagian bakalan aku isi pakai foto aja. Seorang wanita tinggal sendirian di rumah di tengah hutan itu. Namanya adalah Rene. Dia seorang pengrajin dari tanah liat. Uniknya, dia membuat sebuah kerajinan tangan yang mirip seperti rudal. Tahu lah ya, entah itu hobi atau memang sebagai mata pencariannya. Yang jelas, ada satu kerajinan tangannya yang dia anggap gagal. Nomor 23. Kerajinan itu lantas dipecahkan oleh Rene sebagai bentuk produk gagal menurutnya. Rene mencoba kembali membuat penggantinya, namun dia tidak bisa mendapatkan hasil yang diharapkan karena tidak ada cetakannya. Jadi dia harus mengira-ngira dan ternyata susah. Lalu tak lama beberapa saat kemudian, seorang pria mengetuk pintu dalam keadaan basah kuyup. Di luar juga hujan deras. Pemuda yang bernama Markus itu mobilnya mogok dan tidak ada penginapan terdekat. Dia berjalan kaki melewati hutan, berniat mencari jalan pintas dan menemukan rumah Rene. Rene awalnya tuh nggak mau nerima Markus karena takut orang jahat atau begal. Namun mendengar penjelasan dan melihat Markus sepertinya orang baik dan butuh bantuan, pada akhirnya dia mempersilahkannya masuk dan disuruh mandi serta mengganti semua pakaiannya karena basah semua. Nanti bisa masuk angin. Markus beruntung, malam itu dia nggak diusir karena dia sangat kedinginan. Telepon juga nggak berfungsi kalau hujan deras. Jadinya mau nggak mau Markus menginap di sana, menunggu pagi lalu kembali melanjutkan perjalanan. Setelah mandi dan mengganti semua pakaiannya, Markus melihat-lihat kerajinan tangan yang dibuat oleh Rene. Ternyata dia cukup impress, namun mempertanyakan kenapa nomor 23 kosong. Rene menjelaskan kalau nomor 23 itu sedang dalam masa pembuatan, namun dia kesulitan. Markus kembali melihat-lihat ruangan sekitar. Ada terong, ada timun, pokoknya yang bentuknya lonjong-lonjong. Mungkin Rene suka sama sayuran. Mereka ngobrol dan terus ngobrol hingga Rene minta tolong pada Markus buat minjem rudalnya sebagai cetakan. Nantinya hasil itu akan ditempatkan di nomor 23. Itu pun kalau sesuai ekspektasi. Cetakan udah dibuat dari tanah liat yang udah dicampur bahan-bahan khusus, dan Markus juga bersedia. Pada akhirnya Rene mulai beraksi dengan keahlian tangannya. Markus cukup nyaman dan sebagai imbalannya Markus dikasih yang enak-enak sama Rene setelah itu. Bahkan lebih dari apa yang dia bayangkan. Ya, lebih baik kalian tonton aja ya film fullnya. Mereka begituan sampai subuh. Lalu di pagi harinya, saat Rene bangun, dia sudah tidak melihat Markus. Dia sudah pergi. Rene beranjak dari tempat tidurnya menuju meja makan untuk sarapan roti dengan madu. Madu itu bukan madu biasa. Semalam madu itu mereka pakai buat begituan. Cetakan rudal yang dia buat kemarin ternyata sesuai ekspektasinya. Hasilnya mantap. Kali itu dia belum sempat menempatkannya ke nomor 23 karena ada orang yang datang. Mungkin bisa jadi maksa barulah bagi Rene. Namun tak lama setelah ditinggalkan, kerajinan tangan untuk nomor 23 itu tiba-tiba bercahaya, lalu menghilang. Kemana perginya? Apa mungkin kerajinan tangan itu berubah jadi benda suci? Nggak mungkin lah ya. Ya, itulah tadi alur cerita film
NR23. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.